Perkenalkan, nama saya Melka Aquila. Saya dari kelas E12, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan tentang RPP saya. RPP saya yang pertama, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, Satuan Pendidikan SD Negeri 04 Sungai Aya, kelas 6 semester 1, muatan IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Pembelajaran 1, alokasi waktu 1 kali pertemuan 1 kali 35 menit. Kompetensi inti KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi dasar dan indikator muatan IPA 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan serta hasil penelusuran berbagai sumber. 3.3.1, menyebutkan cara tumbuh dan beradaptasi. 4.3.1, membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungan. Muatan IPS kompetensi 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 4.4, menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Indikator 3.4.1, menyebutkan makna kemerdekaan dengan upaya mengembangkan dalam kehidupan melalui tulisan. 4.4.1, menuliskan makna kemerdekaan dengan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan. Muatan Bahasa Indonesia kompetensi 3.4, menggali informasi penting dalam buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikator 3.4.1, menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Yang indikator 4.4, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan pengetahuan kosakata baku, dan kalimat efektif. 4.4.1, mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dan detail. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran yang tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan cara detail. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan
terkait habitatnya. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan dan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Yang kedua, materi pembelajaran IPA menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang IPS, makna proklamasi kemerdekaan, laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, pendekatan atau metode pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi. Model talking stick. Mengapa saya mengambil metode menggunakan talking stick? Karena di sini saya menggunakan talking stick. Metodenya ceramah, pengamatan, tanya jawab, dan diskusi. Medianya, media atau alat dan sumber pembelajaran. Media, lagu cicak-cicak di dinding, gambar tumbuhan dan habitatnya, gambar persatuan dalam perbedaan, gambar teks proklamasi, mengisi peta pikiran tentang bunga teratai, alat, gunting, penggaris, dan kartu HPS. Di sini media saya yaitu tentang gambar persatuan dalam perbedaan. Misalnya ini ada gambar persatuan dalam perbedaan. Ada gambar Papua, ada gambar tari Papua, ada gambar Dayak, atau di sini ada gambar tentang perbedaan agama. Ada agama Kristen, Buddha, Hindu, dan Islam. Ada tari Melayu juga. Di sini mengapa saya mengambil media ini? Agar mudah menjelaskan kepada anak-anak SD agar mereka tahu tentang perbedaan dalam persatuan. Model pembelajaran saya yaitu tentang talking stick tadi. Dan saya juga menggunakan lagu cicak-cicak di dinding seperti yang saya jelaskan tadi. Contohnya menggunakan talking stick. Contohnya siswa disuruh saya untuk menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding sambil memegang talking stick tersebut. Pada saat lagu cicak-cicak di dinding itu berhenti pada siswa tersebut, mereka akan diminta saya untuk menjawab pertanyaan saya, yaitu pertanyaannya kapan proklamasi kemerdekaan. Begitu kira-kira cara menggunakan talking stick ini. Sumber pembelajaran buku pedoman guru tema persatuan dalam perbedaan kelas 6, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Buku siswa tema persatuan dalam perbedaan kelas 6, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kegiatan atau deskripsi kegiatan, pendahuluan. Yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin salah satu seorang siswa. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan memanfaatkan bagi tercapainya cita-cita. Siswa diminta untuk memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan menanyakan informasi yang pernah didengar. Tanya jawab tentang apa makna bendera merah putih bagi Indonesia, kapan bendera merah putih Indonesia dikibarkan. Siswa menyimak penjelasan guru tentang makna kemerdekaan
makna bendera merah putih bagi Indonesia. Yang ke-10, menginformasikan tema yang akan dipelajari tentang tema persatuan dalam perbedaan, subtema rukun dalam perbedaan. Kegiatan inti atau fase yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Siswa diminta untuk mengamati gambar tulisan asli dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia selama 1 menit. Siswa difasilitasi bertanya mengenai hal yang belum dipahami pada gambar, mengenai yang belum dipahami pada gambar peta pikiran. Guru bertanya jawab dengan siswa dan mengetahui. Yang fase kedua, siswa membaca dan mengamati tentang kegiatan pembelajaran pada kata persatuan dalam perbedaan. Siswa diminta mengamati teks proklamasi. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kalimat yang digunakan dalam bahasa dan teks proklamasi, dan seterusnya. Fase yang ketiga, penyelidikan individual maupun kelompok. Siswa membaca dan mencermati teks bacaan yang disajikan pada buku siswa tentang bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya. Siswa dengan bimbingan guru menggarisbawahi kosakata baru yang mereka temukan dalam bacaan dan bersama-sama dalam diskusi di kelas membahas kosakata baru tersebut. Fase keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Siswa bersama dengan teman sekelompok membaca kembali teks proklamasi dengan mencermati kembali teks yang mereka isi sebelumnya. Fase yang kelima, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Siswa melengkapi peta pikiran tentang bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya. Yang penutup ini rangkuman hasil belajar selama sehari. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Untuk mengetahui hasil ketercapaian materi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti, melakukan penelitian hasil belajar, menyajikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ini ada lampiran tentang bunga teratai, teks yang pola pikiran, peta pola pikiran juga ada di sini. Di sini ada penilaian proses dan hasil belajar, penilaian sikap, perubahan tingkah laku, santun, peduli, tanggung jawab. Ada keterangan, penilaian diskusi, kriteria, ada muatan bahasa Indonesia, IPS, IPA. Sekian dan terima kasih.